semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan beranggota Jolin dengan MPM 2351040, Feni dengan MPM 2351049, Island dengan MPM 2351078, dan yang terakhir Sela 2351068. Dalam video ini, kami akan menjelaskan materi tentang bentuk negara, bentuk dan sistem pemerintahan. Terdapat 3 poin-poin penting dalam pembahasan kali ini, yaitu bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Nah, di sini saya membahas mengenai bentuk negara. Bentuk negara adalah batas antara peninjauan secara sosiologis dan peninjauan secara yuridis mengenai negara. Nah, bentuk negara Indonesia ini dapat ditemukan dalam konstitusi negara, yaitu Undang-Undang 1945. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, bentuk negara republik adalah bentuk pemerintahan yang berkedaulatan rakyat dan dikepalai oleh seorang presiden. Nah, pada umumnya, bentuk pemerintahan republik ini dijalankan dengan sistem pemerintahan presidensial. Nah, pada sebelumnya sudah saya menjelaskan bahwa bentuk negara Indonesia merupakan negara republik. Nah, di sini saya ingin menjelaskan lagi mengenai ciri-ciri negara republik, yaitu terdapat pembagian kekuasaan. Nah, pembagian kekuasaan ini terdapat yudikatif, yakni contohnya MK dan NA. Sedangkan eksekutif yaitu presiden, wakil presiden, dan legislatif yaitu DPR, MPR, dan DPD. Yang kedua, terdapat konstitusi. Nah, konstitusi yang berlaku di negara dengan bentuk negara republik berlaku untuk seluruh wilayah negara tersebut. Nah, di Indonesia, konstitusi yang berlaku yaitu UUD NRI 1945. Yang ketiga, masa jabatan presiden terbatas. Nah, di Indonesia, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun. Presiden dan wakil presiden tersebut dapat dipilih kembali dengan jabatan berlaku untuk seluruh wilayah negara tersebut. Nah, di Indonesia, konstitusi yang berlaku yaitu UUD NRI 1945. Yang ketiga, masa jabatan presiden terbatas. Nah, di Indonesia, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun. Presiden dan wakil presiden tersebut dapat dipilih kembali dengan jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Artinya, presiden dan wakil presiden di Indonesia dapat menjabat jabatan yang sama sebanyak 2 kali. Untuk yang keempat, presiden menjadi kepala negara. Nah, bentuk negara Indonesia adalah republik. Negara dengan bentuk negara republik ini dipimpin oleh seorang presiden. Nah, presiden akan hadir sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, yang kelima yaitu adanya pemilu. Pemilu yang diselenggarakan akan mendapat pemilu langsung atau tidak langsung. Nah, dari ini pemilihan langsung dapat terlaksana jika seluruh rakyat dalam negara diberi hak pilih secara langsung. Nah, kalau pemilihan yang secara tidak langsung adalah jika rakyat memilih pemimpin melalui perwakilan yang dipilih oleh rakyat pasangannya. Nah, di sini saya menjelaskan bahwa calon presiden dan wakil presiden dilantik adalah pasangan calon yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum. Namun, di sini ingin saya menjelaskan juga perlu diketahui bahwa pelantikan tersebut dengan syarat sedikitnya ada 25% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi yang ada di Indonesia. Bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara dalam menegakkan kekuasaannya atau suatu komunitas politik. Bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah Republik Konstitusional. Bentuk pemerintahan republik merupakan pemerintahan yang mandat kekuasaannya berasal dari rakyat melalui mekanisme pemilihan umum dan biasanya dipimpin oleh seorang presiden. Ciri-ciri pemerintah konstitusi. 1. Pemegang kekuasaan. Ciri-ciri Republik Konstitusional jika dilihat dari pemegang kekuasaannya dipegang oleh presiden. Presiden bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Meskipun presiden memiliki keleluasaan dalam kekuasaan, namun kekuasaan tersebut dibatasi oleh konstitusi. Selain itu, dalam sistem Republik Konstitusional, kekuasaan yang dimiliki presiden tidak dapat diwariskan, sekalipun itu kepada orang yang sangat dipercayainya, kerabat dekat, saudara, bahkan anaknya sendiri. 2. Bentuk pemerintahan.
Setiap konstitusi di masing-masing negara tentunya memiliki ketentuannya masing-masing. Apabila masa jabatan presiden, gubernur, dan lain-lain telah habis, maka akan dilakukan pemilihan sesuai dengan konstitusi yang telah diberlakukan pada negara itu. Seperti di Indonesia sendiri. Di Indonesia sendiri, proses pemilihan tersebut dilakukan dengan pemilihan umum atau pemilu. Adapun sistem pemilu di Indonesia yang dibatasi oleh Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan utamanya. 3. Sistem pemerintahan. Sebagian besar negara yang menganut republik konstitusional adalah sistem pemerintahannya yang berbentuk presidensial. Contoh negara yang menganut presidensial adalah Amerika. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang dianut bangsa Indonesia adalah sistem presidensial. Apa sih itu sistem presidensial? Sistem presidensial adalah sistem negara yang dipimpin langsung oleh presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum atau pemilu. Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial. Pemerintahan dan negara dipimpin langsung oleh presiden. Presiden selain berkedudukan sebagai kepala negara, sekaligus sebagai kepala pemerintah. Presiden mempunyai wewenang mengangkat menteri yang merupakan bawahannya. Menteri bertanggung jawab langsung kepada presiden. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum atau pemilu, sehingga presiden dalam masa jabatannya tidak bisa dijatuhkan oleh parlemen. Sebagai penyimbang, presiden juga tidak dapat membubarkan parlemen. Presiden bertanggung jawab terhadap konstitusi. Kemudian ada kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Yang pertama, memegang kekuasaan pemerintah yang bisa dilihat pada pasal 4 ayat 1. Yang kedua, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang bisa kita lihat pada pasal 5 ayat 1. Yang ketiga, menetapkan peraturan pemerintah yang terdapat pada pasal 4 ayat 2. Yang keempat, membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden yang terdapat pada pasal 16. Yang kelima, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang terdapat pada pasal 17 ayat 2. Dan yang terakhir, membahas dan memberi persetujuan atas rancangan undang-undang bersama DPR serta mengesahkan rancangan undang-undang yang terdapat pada pasal 20 ayat 2 dan 4. Berikut ini merupakan beberapa referensi yang kami gunakan untuk keberlangsungan dan kelancaran materi kami. Sekian dari kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam bertutur kata dan kekurangan dalam penyampaian materi. Kami ucapkan terima kasih.